Harga perusahaan ini saat ini termasuk murah, tetapi bagaimana prospek kedepannya dan apakah hal positif dan juga negatifnya di perusahaan ini akan saya ulas di video kali ini. Apa perusahaannya? Tonton sampai selesai. Check this out. Sekarang bisa join grup belajar investasi saham. Bisa dengan bikin akun Mirai deposit 10 juta atau membayar 400.000 untuk selamanya. Gimana caranya? Link ada di deskripsi. Info lebih lanjut bisa hubungi ke DM Instagram kita. Saya tag video ini saat perdagangan masih berlangsung hari Jumat 5 Januari 2024. IHSG-nya naik 0,2428 ya, naik di 7.300 something, hampir 7.400 kenaikan ya, ditopang oleh blue chip ya. Contoh ada BRI 1,32%, lalu Bank BCA juga naik 1%. Jadi blue chip pada perform gitu. Nah, cuman kita akan tidak membahas blue chipnya yang naik ya. Perusahaan yang saya maksud adalah PMJS, Putra Mandiri Jember Tbk. Di mana ini perusahaannya termasuk baru listing. Dia baru listing itu di 2019 18 Desember. Baru bisa dikatakan baru 4 tahun ya. 2020, 21, 22, 23, baru 4 tahun mereka listing. Di mana PT Putra Mandiri Jember Tbk didirikan di Jakarta tahun 2023. Kegiatan usaha utama perseroan adalah perusahaan holding yang melakukan investasi dalam bidang perdagangan, dealer resmi, dan jasa-jasa yang berhubungan dengan kendaraan bermotor termasuk jasa reparasi dan perawatan, penyewaan kendaraan, dan platform pasar otomotif melalui perusahaan anak, jasa konsultasi manajemen, dan penyewaan tanah dan bangunan. Kegiatan usaha otomotif perseroan melalui perusahaan anak meliputi dealer Mitsubishi, penjualan unit kendaraan, penjualan suku cadang, jasa perbaikan kendaraan, dealer Mercedes-Benz, dealer Nissan, penyewaan kendaraan, platform pasar otomotif, platform suku cadang otomotif, dan perdagangan mobil bekas. Jadi bisa dikatakan PMJS ini kompetitornya ya ada ASI, ada Auto, ada IMAS, ada IMJS ya. Seputar itulah ya. Seputar itu. Kondisinya saat saya take harganya tuh di 146 per lembar. Oke. Dengan case statistik PI-nya itu di 9,37 dan PBV 0,86 kali. Nah, saya mengetahui kalau saham ini murah itu dari salah satu konten, yaitu di Instagram Baca Saham. Nah, teman-teman Bapak Ibu bisa juga nge-follow atau di kepoin juga lah, monggo silahkan. Dimana di sini mereka menge-share dimana 7 saham bagus dan murah harga 100 potensi multi bagger. Dan yang keempat ini saya lihat ada PMJS, harganya di 143. Kalau berdasarkan PBV, indikator murah mereka itu make sense karena PBV-nya di bawah 1. Nah, cuman PMJS ini kalau berdasarkan di Stockbit, harga wajarnya itu di 1,9 triliun, sedangkan harga sekarang di 2 triliun. Jadi bisa dikatakan sudah di harga wajarnya. Nah, ini menurutnya di Stockbit. Nah, bagaimana kalau menurut kita akan bahas di video kali ini. Sisi negatifnya dulu PMJS, kalau saya melihat ya secara urutan bid and offer ini nggak liquid. Bapak Ibu dan teman-teman bisa perhatikan setelah 140, 41, 42, 43, 44, 45, 46, antrian 4147 nggak ada satu itu. Terus yang kedua nggak liquidnya ya bisa dilihat bid and offernya sangatlah tipis-tipis bandingkan dengan yang lainnya. Bandingkan dengan kompetitornya kayak IMAS ya, lalu IMJS, lalu Auto, apalagi ASI yang liquid. Nah, ini menunjukkan bahwa ya nggak liquid gitu. PMJS resikonya itu kita sudah tahu bahwa dia tidak liquid gitu. Salah satu resikonya. Nah, kalau kita lihat ya, ini website perusahaannya, dia adalah dealer
Mitsubishi, Mercedes-Benz, Nissan. Nah, ini melihat bahwa kalau in my opinion ya, dia masih bisa dikatakan apa ya, perusahaan ini fokusnya ke penjualan produk-produk kendaraan yang menengah ke atas lah ya kalau saya melihat ya. Karena apa? Kalau kita lihat ya, harga merek share mobil di Indonesia sampai kuartal 1 Toyota masih terbaik lah ya. Toyota masih terbaik, lalu Daihatsu, Honda, Suzuki. Nah, ini Mitsubishi baru nangkring di posisi ke-5 dan 7, Mitsubishi Motor dan Mitsubishi Fuso. Dengan market share ya kalau di total ini under 10% lah ya. Bisa dikatakan masih kalah dengan Honda, Daihatsu dan Toyota terutama. Gitu. Dan kalau kita lihat pasar merek-merek tersebut itu merek-merek ya memang secara harga memang di atas dari mereka gitu. Bahkan ini produk-produk terbaru mereka ya. Ini public expose mereka narbitin ngeluncurin Mitsubishi X-Force ya. Lalu Mercedes-Benz A200, GLC 200 ya, Mercedes banyak banget ya. Produk terbarunya dari mereka. Dan ini memang punya pasar tersendiri lah ya kalau saya melihat ya. Beda kalau dengan kayak contoh Toyota, Daihatsu ya mungkin Sam lah. Nah, ini tadi mana ya? Oke, kita lihat. Nah, kalau ini ya itu kalau si PMJS-nya sendiri. Nah, kalau kita lihat dari public expose-nya di sini dilihat bahwa saat ini kondisinya ya, perseroan ini mempunyai 51 outlet Mitsubishi, 1 outlet Mercedes-Benz dan 1 outlet Nissan. Kalau di sini di per detail, nah ini 51 totalnya ini. 3S ini sudah sales, service sama spare part. Ya, 3 ini ya dealer Mitsubishi, 3 sales, menerapkan 3 sales yaitu sales, spare part, service. Jadi tidak hanya menjual, mereka juga ngurusin spare part dan bisa service juga. Tapi ada beberapa daerah ya yang masih 1S yaitu di Jambi dan DKI. Nah, ini menurut saya unik sekali ya. Jawa mereka baru di Jawa Barat dan Jawa Timur, Jawa Tengah belum ada mereka. Belum menyisir di sektor bisa dikatakan wilayah timur lah ya. Gitu. Nah, ini penjualan kendaraan. Mungkin ini yang terbesar ya. Kalau Niaga itu di Canter sama Victor X. Kalau di Niaga itu ada L300 sama Triton. Kalau nah ini penjual penumpang, Pajero Sport, Expander, terus ya yang berseliweran lah ya, sama Outlander lah. Tuh. Ini terus dealernya mereka. Kalau penjualan di Nissan sendiri itu Livina, All New Livina, Serena, X-Trail, Mercedes-Benz ini ya, S-Class, C-Class, E-Class, SUV. Nah, ini yang sering ya. Itu ya kalau saya melihat ya. Nah, ini juga mereka ada juga perdagangan mobil bekas yaitu lewat PT Mokas Otomotif Sejahtera. Nah, itu. Nah, kalau saya melihat dari laporan keuangan, bentar. Mana ya? Nah, ini. Laporan keuangan perusahaan, laba perusahaan ini mengalami penurunan. Penurunannya lumayan. Sebelumnya itu 8,4 triliun. 8,4 triliun sekarang 7,9 triliun sampai kuartal ketiga ya. Sampai kuartal ketiga dan ini sudah ditampilkan di public expose-nya di sini. Ya ini mana nih? Nah, ini 7,9 atau turun 5,5. Dan secara net profitnya mereka itu turun 21% penurunannya. Oke. Dan kalau kita lihat di sini juga bahwa adanya satu segmen usaha yang sangat turun tapi sangat mempengaruhi ya. Meskipun turunnya masih di bawah 1 digit ya. Di bawah 2 digit ya, masih 1 digit ya. Yaitu di mobil ya, vehicle. Ini turun 6,38% dibandingkan penjualan tahun lalu kuartal ketiga. Sektor usaha spare part mereka naik, servis mereka naik, rental mereka naik bahkan 35%, body repair 18%. Nah, ini yang penjualan kendaraannya ini, mobilnya nih yang turunnya 6,38%.
Itu penurunannya yang lumayan ya. Lumayan. Dan berefek ke penjualannya ya. Penjualannya sangatlah berefek ya. Terus kalau kita lihat di sini ya, mereka melakukan salah satu hal penting di 2023 ini, yaitu kerjasama dengan PT Mitsubishi Motor Krama Yuda Sales Indonesia, di mana menanamkan modal 30M untuk pembentukan usaha patungan bekerja sama dengan ini tadi. Ya tujuannya ya semoga akan menaikkan yang namanya sales dari penjualan dari si PMJS sendiri. Nah, ada pertanyaan yang menarik menurut saya. Menurut saya bisa menjadi ya opportunity nantinya ke depannya melihat prospek PMJS ke depannya, dan ini ditanyakan saat public expose oleh investor atau oleh, bisa dikatakan ada juga yang mungkin dari media yang menanyakan. Ini ada dari Bapak Natel Edward bagaimana, terus sama Ibu Anissa Nur Fitriani, sama Bapak Luki Indrawan, dan Bapak Supriyanto, 4 ya. Beberapa ya, kalau Ibu Anissa Nur Fitriani lebih ke capek apa yang digunakan, capeknya 147M, untuk dimana alokasinya itu untuk pembelian tanah, pembangunan dealer baru, renovasi dealer, pembelian kendaraan workshop dan mobil uji coba atau test car, peremajaan mesin, peralatan, investasi kantor, serta penambahan kendaraan rental. Nih budget capek atau belanja modal belanja itulah ya di 2023 kerjanya. Oke, beberapa daerah yang dijadikan tujuan investasi, nah ini ya, untuk dilakukan pembelian tanah adalah Kota Pekanbaru, Bengkulu, DKI, dan Bukit Tinggi, Padang, Sumatera Barat, serta Kota Samarinda. Kalau saya melihat di sini ya, bahwa mereka masih berfokus di wilayah barat. Timur masih belum ya. Mereka masih belum ke sana. Terus rencana bisnis ini 2024 tetap melakukan ekspansi pada sektor pengembangan dealer. Tanah yang dibeli 2023 akan dilakukan pembangunan dealer. Jadi tanah-tanah ini kemungkinan akan ada dealer baru ya. Kalau kita lihat tadi di sini, oke, mana tadi dealer. Wait, bentar. Total dealernya 51 ya. Nah ini ya, ada beberapa yang akan bertambah nantinya di entah itu DKI, Kota Bengkulu, Pekanbaru, dan you name it ini. Karena ini tanah yang udah dibeli mereka di 2023. Lalu lokasi yang akan dibuka dealer baru yaitu Samarinda. Ya, dimana Samarinda mereka habis beli tanah, terus ini langsung dibikin dealer. Pekanbaru, Padang ini tadi ya disebutkan, Sumatera Barat, Bukit Tinggi. Perseroan juga akan melakukan pembangunan ulang pada dealer Kota Tangerang, Kota Aceh, serta pembangunan body and paint di lokasi Serang. Oke, perseroan berharap dengan ekspansi seperti di atas dapat meningkatkan laba perseroan, ya jelas lah ini. Nah, dan capek ini berasal dari internal kas. Kalau kita lihat kasnya perusahaan ini menurut saya oke sih. Dari segi asetnya mengalami kenaikan yang bagus menurut saya. Nah ini ya, aset mereka mengalami kenaikan ya, aset lancar bahkan naik 9,71, nggak lancar juga turun. Tapi secara overall asetnya naik 7,29%, bagus. Nah itu liabilitasnya, lancarnya yang PR ya 16%. Cuman kalau kita lihat di sini liabilitasnya memang naik, tetapi tidak ada liabilitas berbunga kalau saya melihat ya di sini ya, sekilas ya. Tidak ada liabilitas berbunga. Terus lalu kalau kita lihat ya, asetnya ini memang naik, dan yang paling oke adalah naiknya kasnya. Kasnya itu naik jadi 519M. Sebelumnya 477. Kalau kita cek di kasnya sendiri, nah ini saya belum cek ya. Kas ini 519 susunannya di apa aja. Nah, mereka ada deposito 62 miliar. Jadi 62 kalau kita bagikan dengan 519 ya totalnya 12% lah ya di dalam deposito, dengan tingkat bunga 3 sampai 5,25%. Bagus sih. Terus mereka juga ada investasi jangka pendek di PT Bank Sahabat Sampurna, yaitu nominalnya 4,9
miliar dengan depo bunganya per tahunnya 6%, gede banget ini. Dan FYI aja, PT Bank Sahabat Sampurna ini yang miliki itu adalah pengendalinya sendiri ya. Kalau saya lihat ya, dimiliki. Oke, memiliki. Nah ini bentar. PT Depo International Bank. Bentar mana tadi? Oke. Kalau kita cek di sini bahwa PMJS pengendalinya profile itu adalah PT Pahala Mas Sejahtera. Nah, kalau kita cek di sini, nah ini di sini ya, PT Pahala Mas Sejahtera sebagai perusahaan pendiri masih memiliki 15% perusahaan. Dan yang di sini yang dimaksud adalah PT mana tadi? Ya ini PT Bank Sahabat Sampurna, dan ini juga ada grup Sampurna di sini 85%. Jadi penaruhan dana kasnya sendiri ya ditaruh di induknya sendiri sih, bisa dikatakan seperti itu. Ya anak perusahaan, sama-sama anak, masih terafiliasi lah gitu, which is okay ya, karena imbal hasil yang didapat ya 6% gitu. Jadi itu hal yang menurut saya oke. Sisi positifnya kasnya gede, dan mereka masih ada ya saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya 800 miliar. 800 miliar. Nah, kita kembali lagi ke public expose-nya. Pertanyaannya lagi adalah apakah ada pembagian dividen? Nah, ini mereka belum bisa dapat sampaikan. Cuman kalau kita melihat labanya, kemungkinan akan bagi dividen. Kalau saya cek ya, potensinya bagi dividen ada. Tetapi tidak besar lah ya, mungkin tidak besar, karena dibandingkan tahun 2021 ya perusahaan labanya lebih oke. Tetapi kalau dibandingkan laba 2022 ya turun lah. Jadi potensi untuk bagi dividen masih ada sih, untuk besar lah. Terus oke, ini ada hal yang menarik menurut saya perihal prospek mereka ya di 2024 tadi. Mereka akan terus melakukan ekspansi, tambah dealer, di mana tanah yang sudah dibeli 2023 akan dibangun dealer baru tuh. Terus poinnya adalah berapa keuntungan dan hasil dari penjualan 14 kendaraan mobil terbaru. Ini mungkin 14 ya sih, saya tidak menghitung tadi. Kalau kita cek ya new produknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya 14 lah. 14. Oke, keuntungan dari keuntungan pada penjualan 14 kendaraan mobil baru dirasa cukup baik karena model-model kendaraan baru cukup menarik minat daripada masyarakat. Oke. Kendaraan baru yang paling banyak penjualannya adalah Mitsubishi X-Force. Jadi yang Mitsubishi ya, yang paling menarik ini. Oke. Terus lalu adalah bagaimana rencana untuk mengadakan kegiatan usaha patungan. Nah ini yang tadi ya, salah satu poin di 2023 kerjasama dengan Mitsubishi Motor Krama Yuda Sales Indonesia adalah di bidang body and paint. Targetnya adalah pendirian usaha meningkatkan kualitas body and paint di bidang kendaraan Mitsubishi. Kalau kita lihat secara sales dari si segmen usaha body and paint ini juga growth 18%. Jadi semakin menaikkan kualitas, which is good dengan kerjasama itu sih, saya melihat seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang kita bisa telisik dan bisa kita ambil di sini. 2024 saya melihat PMJS akan terus berkembang ya, menambah dealer-dealernya yang sekarang 51 sampai 2023 kemungkinan akan bertambah, jadi bertambah 1, 2, 3, mungkin let's say di 54 lah ya. 54 dealer nantinya, terus ditambah adanya jenis produk baru, terutama yang sangat paling banyak peminatnya Mitsubishi X-Force ya. Semoga ini akan menaikkan laba dari si PMJS juga, dan body paintnya kerjasama ini yang menaikkan kualitas. Itu sih beberapa poinnya. Kemudian tidak akan jauh-jauh beda dari situ. Cuman saya melihat PMJS ini punya pasar tersendiri dari produk-produk apa yang mereka bisa dikatakan ya miliki lah ya. Jadi punya pasarnya sendiri. Jadi nggak bisa kalau kita compare dengan customer segment model yang berkonsumsi Toyota, Honda ya, mungkin
Honda oke lah, kalau Toyota mungkin berat sih. Itu sih karena dari segi harganya sendiri sudah masuk di kendaraan yang medium ke high. Itu sih kalau saya melihat ya. Jadi itu PMJS punya pasarnya sendiri, menurut saya harga 146 worth it lah. Menurut saya worth it dan bisa digunakan untuk invest. Berapa harga wajarnya? In my opinion bisa di 200 sih. Cuman ya PR-nya tersendiri adalah gimana perusahaan ini bisa ngepacu lah ya, bisa ngepacu. Cuman dengan adanya tahun depan, bukan tahun depan, tahun ini 2024 suku bunga akan diturunkan, potensinya akan besar sih untuk mengkatrol kenaikan dari ekonomi di Indonesia sendiri. Kalau ekonomi naik, ya bisa tidak menutup kemungkinan penjualan dari segmen atau usaha tersier lah ya, kendaraan mobil lah ya, ini bisa dapat ke dongkrak dan harusnya PMJS dapat efeknya. Mungkin itu view saya atau insight saya tentang PMJS. Jadi 146 harganya worth it lah ya. Dengan harga wajar let's say di 180 sampai 200. Oke. Mungkin itu, semoga bermanfaat. Jika ada view lain atau insight lain tentang PMJS boleh tulis di kolom komentar. Oke, see you on the next video. Bye bye.